Action. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Salam sejahtera untuk kita semua. Jangan lupa minum air putih hangat setelah bangun tidur pagi. Hari ini kita akan mulai aktivitas kita hari ini, tapi sebelumnya kita mau membekali diri kita dengan firman Tuhan agar apa yang akan kita lakukan hari ini berkenan kepada Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Baik, saat ini kami mengucap syukur atas pagi hari yang Kau berikan untuk kehidupan kami. Kami mengucap syukur Engkau memberkati kami dalam tidur kami semalam. Kami mengucap syukur kami dapat bernafas dengan keadaan yang penuh sukacita. Saat ini kami mempersiapkan hati dan pikiran kami serta diri kami untuk mendengarkan firman-Mu, agar apa yang akan kami kerjakan dapat sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa 3 hari lagi kita memasuki tahun 2022. Kita meninggalkan tahun 2021. 3 hari lagi ternyata. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Selama 1 tahun ini, pasti Bapak Ibu Saudara sudah mengisi 1 tahun penuh dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dengan kehidupan yang luar biasa dan berwarna. Dan juga pasti banyak perasaan-perasaan yang hadir dalam kehidupan kita. Ada bahagia, ada sedih, ada sehat, ada sakit, ada marah, ada memaafkan, ada sakit hati, ada memberi, ada menerima, ada iri, ada sukacita, dan masih banyak hal yang kita alami dalam perjalanan kehidupan kita. Saat ini kita mau belajar dari 1 ayat, yaitu dari Filipi 4 ayat 13. Dari Filipi 4 ayat 13 saya akan bacakan. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saya ulangi lagi, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Berbicara tentang kekuatan dan kesehatan, apalagi di masa pandemi yang masih pandemi ini, pola hidup sehat sangatlah penting, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Kedisiplinan pada protokol kesehatan sangat dianjurkan supaya semuanya terjaga kesehatannya. Pola makan yang kita konsumsi juga diharapkan seimbang, ada nasi, lauk, dan juga buah, susu kalau ada. Hal tersebut sangat menunjang untuk kesehatan kita. Berbicara tentang buah yang kita makan baik sekali untuk kesehatan tubuh kita, melancarkan pencernaan kita. Saat tubuh kita memakan buah, pasti reaksinya lebih segar. Nah, saat ini kita juga akan makan buah, tapi untuk konsumsi rohani kita. Buah apa saja ya kira-kira yang harus kita konsumsi secara rohani dan setiap hari kita konsumsi? Ada 10 buah yang harus kita konsumsi setiap hari. Yang pertama pasti Bapak Ibu nanti akan tahu itu apa saja. Yang pertama adalah markisa. Mari kita sabar. Jangan terlalu egois dalam menyikapi sesuatu. Pahami dulu baru merespon. Yang kedua adalah stroberi. Selalu introspeksi diri dan belajar rendah hati. Tidak mudah panas hati atau emosi maksud saya ketika membaca atau mendengar sebuah berita dari orang lain. Pahami dulu, telaah dulu apa yang harus kita lakukan untuk menindaklanjutinya. Yang ketiga, buah salak. Selalu baik dalam bertindak. Bersabar, berpikir dulu sebelum bertindak. Kalau bertindak dulu sebelum berpikir akan fatal akibatnya. Yang keempat ini pasti suka sekali dan sering dimakan, dikonsumsi banyak orang, yaitu buah jeruk. Jangan berprasangka buruk. Jangan cepat memvonis orang tidak baik sebelum tahu masalahnya. Seperti tadi yang pertama-tama tadi, telaah dulu.
klarifikasi dulu, tahu permasalahannya dahulu, baru mengambil sikap. Jeruk, jangan berprasangka buruk. Yang kelima, banyak vitaminnya juga ini. Buah pisang, pantang iri, sombong dan angkuh. Ini secara manusiawi nih, suka pamer, suka selalu ingin dipuji, selalu ingin menjadi trending topik. Yang keenam adalah buah yang agak mahal, buah anggur. Anda gemar bersyukur. Selama ini mungkin yang kita lakukan adalah bersyukur ketika kita mendapatkan hal yang kita inginkan. Maka di tahun 2022 nanti kita harus selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Dan ketika kita sudah mencapai apa yang kita inginkan, jangan sombong. Jangan lupa bahwa kita tidak bisa sendiri dalam mencapainya. Selain ada orang-orang di sekitar kita, pasti ada Tuhan. Dan hal itu adalah titipan saja. Yang ketujuh adalah melon, menolong orang lain. Menolong orang lain bisa melalui materi, baik itu uang atau barang-barang yang lainnya. Contoh kemarin ada erupsi gunung, bantuan sembako atau apapun itu. Tetapi tidak melulu materi yang bisa kita berikan kepada orang lain untuk menolongnya. Salah satunya adalah doa, motivasi, dorongan. Motivasi atau kritikan, saran yang membangun, yang dapat membuat kita menjadi banyak saudara. Karena hal itu adalah mempererat persaudaraan. Yang kedelapan adalah tomat. Tobat sebelum kiamat. Hidup itu singkat Bapak Ibu Saudara. Manusia sekarang maksimal umur berapa? 60, 65, 70. Maksimal sekali. Itu sudah keadaan yang luar biasa. Apalagi sudah masuk ke 80. Itu bonus. Jadi jangan sia-siakan kehidupan kita. Jangan memikirkan atau melakukan hal-hal yang menyakiti diri atau orang lain. Misalnya ketika kita memelihara dendam kepada orang lain, itu akan membuat hati kita sakit. Dan itu akan membuat kita sakit secara fisik juga. Pikiran kita tidak fokus untuk hal yang lain, hanya memikirkan dendam itu saja. Kemudian apa dampaknya kepada orang lain? Orang yang kita pikirkan, yang kita dendam kepada orang itu juga akan berpikir sama. Dan dia juga akan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk benteng dirinya, dan juga dia akan memelihara dendam itu. Begitu seterusnya. Dan itu akan menyakiti kedua belah pihak. Jadi mari silahkan mari mengkonsumsi tobat sebelum kiamat. Kita memperbaiki diri kita, jangan menyimpan dendam di dalam hati kita. Yang kesembilan adalah buat talas. Tak ada kata malas. Ayo semangat. 2022 selalu berusaha dan berdoa hanya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa burung pipit saja dipelihara oleh Tuhan. Burung pipit saja dipelihara oleh Tuhan. Bunga bakung dipercantik oleh Tuhan. Kita manusia ciptaan Tuhan yang paling mulia. Pasti kita sudah diberikan berkat yang tersedia. Bagaimana cara kita mencapainya? Bagaimana usaha kita untuk mendapatkannya? Dan semuanya bersandar kepada Tuhan. Jadi tidak kepada orang lain, apalagi kepada benda. Kepada Tuhan saja kita bersandar, berusaha dan berdoa. Yang ke-10 adalah mentimun. Menuntut ilmu tidak banyak melamun. Tetap belajar atau mengasah otak kita dengan hal-hal yang bermanfaat agar tidak cepat pikun. Bapak Ibu Saudara, pikun tidak hanya dialami oleh orang lansia, tetapi kaum muda pun sekarang banyak mengalami gejala itu. Karena apa? Tidak menggunakan otaknya untuk hal-hal yang bermanfaat dan bersifat membangun. Tidak mau belajar, tidak mau mengasah untuk kemajuan diri sendiri. Padahal impactnya, dampaknya keluar. Ketika kita mengolah diri kita menjadi lebih baik lagi, kita dapat menginfluence orang lain lebih baik juga. Mari, jangan malas untuk belajar. Belajar itu adalah sepanjang hayat Bapak Ibu Saudara. Belajar apapun,
belajar tentang kehidupan, belajar tentang berkata-kata yang baik, belajar tentang mengampuni, belajar sabar, banyak sekali belajar. Bahkan ketika kita makan saja ada aturan, maka dalam kehidupan kita harus memberikan aturan kepada hidup kita dengan aturan-aturan yang baik sesuai dengan kehendak Allah. Ada satu penulis buku yaitu Oswald Chambers. Jika kita percaya dan meyakini roh Allah yang maha kuasa bekerja pada diri kita, jangan pernah berkata, aku tidak bisa. Saya ulangi lagi, jika kita percaya dan meyakini roh Allah yang maha kuasa bekerja pada diri kita, jangan pernah berkata, aku tidak bisa. Ketika kita bicara aku tidak bisa, berarti tidak akan ada usaha yang lainnya. Berarti hidupnya sudah levelnya cuma sampai situ. Tidak bisa berusaha untuk memperbaiki diri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah buah-buah yang baik kita konsumsi sepanjang hidup kita. Apalagi kita akan menyambut 2022. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita ke depannya lebih baik lagi, hidup kita lebih berkualitas lagi dan layak di hadapan Allah. Saya yakin ketika kita mengkonsumsi buah-buah tadi, 10 buah-buah untuk kesehatan rohani kita akan lebih sehat dan berwarna dalam kehidupan kita. Dan kita mampu menjadi diri kita sendiri sesuai dengan kehendak Allah dimanapun kita berada. Dan segala macam perkara dapat ditanggung bersama Tuhan Yesus. Selamat menikmati buah-buah kesehatan serta bahagia. Saya doakan untuk Bapak Ibu Saudara semua di tahun yang akan datang. Sampai jumpa di tahun akan datang, Tuhan memberkati kita. Kita harus bisa. Amin. Kita mau berdoa. Bapa surga yang maha baik, terima kasih atas berkat firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah buah-buah yang boleh membuat rohani kami sehat dapat kami konsumsi setiap hari. Ajari kami Tuhan untuk menjadi lebih baik lagi, menjadi manusia-manusia yang lebih berkualitas di hadapan Engkau. Untuk tahun-tahun ke depan Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, rencana-rencana kehidupan kami dan keluarga kami dalam tangan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, semua ini kami serahkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.